pikiran kita, naikkan pujian bagi Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu lah yang bisa menuntun kami, menguatkan kami, bahkan firman-Mu itulah Tuhan menjadi suluh dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi oleh roh Tuhan dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya firman-Mu dan roh-Mu itu yang bisa membentuk kehidupan kami dan juga mengubah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Mereka nggak ngerti karena dia baca terus. suara saya kedengaran ya Bapak Ibu ya? Kedengaran. Oke. Om, kedengaran Pak, jelas. Baik, kita akan baca satu ayat yang pendek di dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jika sudah menemukan ayat ini, kita akan baca 1-2 ya. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara, tema kita juga tetaplah berdoa. Biasa kalau sebagai pemberita firman, ayat yang pendek bisa dibuat panjang, ayat yang panjang bisa dibuat pendek. Ya, itu biasa itu. Nah, tapi mari kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, seorang pengkhotbah dari Inggris bernama John Bunyan. John Bunyan ini dia usianya hanya 59 tahun. Ya, dia 12 tahun hidupnya itu berada di dalam penjara karena dia sering dan terus berkhotbah, ya, tidak mau berhenti. Nah, dia katakan begini tentang doa. Anda bisa berbuat lebih dari sekedar berdoa setelah Anda berdoa. Tetapi Anda tidak dapat berbuat apa-apa sebelum Anda berdoa. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Saya ulang lagi perkataan beliau begini. Anda bisa berbuat lebih dari sekedar berdoa setelah Anda berdoa. Tetapi Anda tidak dapat berbuat apa-apa sebelum Anda berdoa. Nah, kalimat terakhirnya ini enak sekali dan menarik. Anda tidak dapat berbuat apa-apa sebelum Anda berdoa. Sepertinya doa itu merupakan gaya hidupnya. Dan juga doa itu merupakan ibarat seperti nafas hidupnya. Dia tidak bisa apa-apa kalau dia tidak berdoa. Nah, ayat firman Tuhan yang pendek ini diucapkan oleh seorang Rasul Kristus yang namanya Rasul Paulus, yang menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kerohaniannya. Seorang pelayan Tuhan yang bersemangat, gigih, tekun, ulet, lunak, sabar, pemberani, dan banyak mengalami rintangan, banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami tantangan. Satu hal yang kita tangkap dari ayat ini, baginya doa dan firman Tuhan tidak pernah absen. Itu baginya. Saat sukacita dia tetap berdoa. Saat menderita juga dia tetap berdoa. Nah, di dalam doa itulah Tuhan Yesus membukakan rahasia-rahasia firman-Nya, menyingkapkan dirinya, mencurahkan cinta kasih-Nya, mencurahkan kuasa-Nya, mencurahkan hikmat-Nya kepada Rasul Paulus di dalam pelayanan-pelayanannya. Tentu saudara-saudara, saya yakin Rasul Paulus ini melakukan doa seperti itu karena yakin pada perkataan Yesus di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Yesus sendiri mengatakan begini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bahkan Yesus juga membuat sebuah pertanyaan, adakah seorang dia daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular
jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini yang kita garis bawahi, ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, berarti yang berdoa. Di dalam ayat ini penekanannya bahwa setiap orang percaya harus berdoa. Dalam keadaan apapun harus tetap berdoa. Doa itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Doa itu adalah komunikasi keintiman kita dengan Tuhan. Di dalam doa itu, kita mengenalkan semua keadaan hati kita. Doa itu juga menyatakan dirinya Tuhan kepada kita, roh Tuhan kepada kita secara supernatural. Nah, saudara-saudara, akhir-akhir ini kemalasan berdoa sedang melanda gereja. Tidak berlebihan mengatakan jumlah jemaat yang ratusan, bahkan ribuan, kalau diajak 2 pagi atau 2 malam, yang ikut paling 10 sampai 30. Di tempat kami juga kurang lebih 340-an, tapi kalau diajak 2 pagi, setiap Sabtu itu yang hadir kadang 15, bahkan kadang 20, itu secara virtual. Sebelum pandemi COVID pun tetap seperti itu. Kemana yang lain ini? Ya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya pergumulan ini tidak hanya dialami gereja masa kini. Jangankan gereja sekarang, murid Yesus pun ketika mereka di Taman Getsemani, di mana Yesus sedang berdoa, tetapi murid-muridnya malah tertidur. Ya. Nah, contoh buruk ini bukan untuk membenarkan kebiasaan malas kita. Apalagi seorang pelayan Tuhan, kita tidak boleh malas berdoa. Tidak pantas bagi kita melayani, memberitakan Injil, jika kita tidak terbiasa berdoa. Ya. Dan rasanya tidak layak kita berdiri di mimbar jika kita tidak berdoa. Nah, itu mari kita biasakan diri berdoa. Nah, saudara-saudara, Yesus sendiri pun sebagai anak Allah saat itu, dalam keadaan manusia, ya, dia selalu berdoa. Markus mencatat kebiasaan Yesus ini di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 35. Kebiasaan Yesus begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Perhatikan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Ngapain? Dia berdoa di sana. Ya, Markus mencatat kebiasaan itu. Berarti Yesus sendiri pun tidak lepas dengan doa. Padahal dia sudah anak Allah yang maha tinggi. Ya, bahkan dia juga Allah. Tetapi kebiasaannya ini, ya, itu menjadi contoh bagi kita. Saudara-saudara, jika tidak ada faedah doa, tentu Yesus tidak akan berdoa. Dan tidak akan memerintahkan murid-murid untuk berdoa. Jika tidak ada faedah doa, tentu Rasul Paulus pun tidak akan berdoa dan tidak menuliskan firman Tuhan yang pendek ini. Ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara, doa sangat banyak, sangat besar faedahnya. Salah satunya, Yesus sendiri mengatakan, berdoalah, berjaga-jagalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu dicatat di dalam Matius 26 ayat 41. Doa ternyata
membiarkan api roh Tuhan, tidak memadamkan roh Tuhan, terus berkobar-kobar atau menyala-nyala di dalam hidup kita. Itu kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 lanjutannya. Jangan padamkan roh. Melalui apa? Dengan doa. Doa menarik dan menyesuaikan hati kita kepada kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, saya mengutip seorang misionaris dan seorang teolog, Eli Stanley Jones. Ya. Dia hidup umurnya 89 tahun. Dari tahun 1884 sampai 1973. Seorang misionaris, seorang teolog, seorang penulis Kristen dari Amerika. Dia berkata begini, doa adalah penyerahan, berserah kepada kehendak Allah, dan bekerja sama dengan kehendaknya itu. Jika saya melemparkan tali penambat perahu dan mengaitkannya ke dermaga, lalu menariknya, apakah saya sedang menarik dermaga, ataukah saya sedang menarik diri saya mendekat ke dermaga? Ternyata berdoa bukanlah menarik Allah kepada kehendak saya, melainkan saya menyesuaikan kehendak saya dengan kehendak Allah. Jadi sayalah yang menyesuaikan kehendak dengan kehendak Allah. Dan baginya doa itu sebuah penyerahan. Sama seperti John Bunyan tadi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sebelum berdoa. Nah, saudara-saudara, ada lagi seorang perempuan tua. Dia ini suku Batak. Baru ada sejarah di Indonesia ini, ada seorang ibu tua, seorang Batak. Dia hidup umurnya 101 tahun. 27 November lalu 2020 dia baru meninggal usia 101 tahun. Dia berkata begini, saya selalu memulai pekerjaan saya dengan berdoa di tempat tidur. Saya mohon petunjuk dari Tuhan kemanapun saya mau melangkah. Selalu membaca Alkitab setiap memulai doanya. Saya akan menandai buku Alkitab, apa saja ayat yang saya baca, dan selalu saya menemukan inspirasi baru, walaupun ayat ini sudah puluhan kali saya baca. Dia katakan, jangan malas baca Alkitab dan berdoa, karena anugerah Tuhan yang baru pasti ada di dalamnya. Ini luar biasa sekali. Dia seorang Bible Pro. Dia lulusan Bible Pro HKBP yang di Tarutu. 101 tahun dia berdoa. Dia hidup dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari dua tokoh di atas, hal menarik berkat doa bagi saya yang saya baca, yang saya lihat. Mereka panjang umur. Tapi dengan umur yang panjang, mereka banyak berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anaknya yang tetap tekun berdoa dan tidak pernah putus-putusnya berdoa. Oleh karena itu, tetaplah berdoa walaupun tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Karena inti doa bukan masalah jawabannya, melainkan kita tidak akan jatuh dalam pencobaan dan juga kita dapat bekerja sama dengan kehendak Allah. Seorang pelayan Tuhan, mari doa menjadi gaya hidup kita. Sebelum apapun kita lakukan, pertama-tama mari kita berlutut berdoa di hadirat Tuhan. Dengan tekun
tidak putus-putusnya setiap saat. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan ini dapat menginspirasi kita, memberi semangat kepada kita untuk tekun berdoa, apalagi di masa-masa pandemi COVID ini. Disinilah saatnya kita menunjukkan gaya hidup Kristiani kita, bahwa kita tidak bisa berhenti berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap berdoa. Engkau sendiri pun Tuhan Yesus selama di bumi melakukan hal itu. Doa menjadi kebiasaan hidupmu. Dan itu juga yang kau ingatkan kepada murid-muridmu agar tekun berdoa. Terus berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan, jika itu kebiasaan hidupmu, gaya hidupmu, kami murid-muridmu, anak-anakmu, kami mengikutimu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami pun sebagai murid-muridmu, sebagai anak-anakmu, kami membiasakan diri kami dengan tetap berdoa. Apapun keadaan yang kami alami, kami tetap berdoa. Karena kami yakin Bapa, bahwa banyak sekali faedah doa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani, dimanapun kami tinggal, kami tetap melakukan doa, baik secara pribadi, baik juga secara komunitas. Kami Tuhan menyadari, kami tidak bisa berbuat apa-apa jika kami tidak berdoa di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui persekutuan doa fajar pagi hari ini, kami sebagai anak-anak Tuhan yang dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh-Mu, kami mengambil bagian untuk terus berdoa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah spirit doa ini terus berkobar di dalam diri kami. Biarlah terus Bapa kami melakukannya, karena kami sadari Bapa, kekuatan kami di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami semua masing-masing, biarlah Roh-Mu menyala-nyala di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Biarlah semangat dan kuasa Roh Kudus memenuhi kami. Terpujilah Engkau Tuhanlah doa kami, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami mohon. Amin. Saya serahkan kepada host.